Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Joy Grace Bestari Sinomora. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari kelas B. Baik, selanjutnya pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai puisi, pengertian puisi, ciri-ciri puisi, struktur puisi, dan unsur pembangun puisi. Oke, langsung saja. Saya bahas yang pertama, yaitu apa itu puisi. Puisi merupakan bentuk karya sastra yang berisi ungkapan hati, pikiran, dan perasaan penyair yang dituangkan dengan memanfaatkan segala daya bahasa, kreativitas, dan imajinasi pengarang dengan rangkaian bahasa yang indah serta mengandung irama juga makna. Namun menurut KBBI, puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Jadi, dapat disimpulkan bahwa puisi adalah ungkapan pikiran dan perasaan penyair yang dituangkan dengan menggunakan bahasa yang indah serta mengandung makna mendalam. Lalu, apa saja sih ciri-ciri puisi tersebut? Puisi memiliki ciri yang membedakan dengan karya sastra lainnya, yaitu yang pertama, berisi ungkapan pikiran, perasaan, dan pengalaman penyair, serta bersifat imajinatif. Kemudian menggunakan bahasa yang konotatif, terdapat pemadatan segala unsur daya bahasa. Kemudian dapat juga menggunakan diksi yang tepat dengan memperhatikan irama atau bunyi. Juga dapat dibentuk oleh tipografi. Selanjutnya, jenis-jenis puisi berdasarkan isi. Puisi terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu puisi naratif, puisi lirik, dan puisi deskriptif. Apa saja perbedaan di antara ketiganya? Yang pertama, puisi naratif. Puisi naratif mengungkapkan cerita atau penjelasan penyair. Puisi ini terbagi ke dalam beberapa macam, yaitu balada dan romansa. Balada adalah puisi yang berisi cerita tentang orang-orang perkasa ataupun tokoh pujaan. Lalu, romansa adalah jenis puisi cerita yang menggunakan bahasa romantik yang berisi kisah percintaan yang diselingi perkelahian dan petualangan. Yang kedua, puisi lirik. Puisi lirik berisi ungkapan perasaan yang tersusun dalam larik-larik atau baris. Puisi lirik terdiri dari 3 jenis, yaitu elegi, ode, dan serenada. Elegi adalah puisi yang mengungkapkan perasaan duka, sementara itu ode adalah puisi yang berisi pujian terhadap seseorang, suatu hal, atau suatu keadaan. Terakhir, serenada merupakan sajak percintaan yang dapat dinyanyikan. Kata serenada sendiri berarti nyanyian yang tepat dinyanyikan di waktu senja. Kemudian yang ketiga, puisi deskriptif. Puisi deskriptif adalah puisi yang disampaikan oleh penulis untuk memberi kesan terhadap keadaan, peristiwa, benda, atau suasana yang dipandang menarik kepada pembaca. Puisi yang termasuk ke dalam jenis puisi deskriptif, misalnya satire, dan puisi yang bersifat kritik, misalnya sosial. Selanjutnya, dalam puisi juga terdapat unsur pembangun puisi, yakni unsur fisik puisi dan unsur batin puisi. Beberapa unsur fisik puisi yaitu diksi. Diksi adalah pemilihan kata yang dapat menimbulkan imajinasi estetis. Penyair dalam membuat puisi harus selalu memperhatikan atau mempertimbangkan diksi agar memberikan kekuatan dan daya magis. Kemudian yang kedua, pengimajian adalah susunan kata yang dapat menimbulkan hayalan dan imaji. Imaji yang terdapat pada puisi dapat menimbulkan hayalan pada pembaca, sehingga pembaca seolah merasa melihat atau mendengar sesuatu yang diungkapkan oleh penyair. Yang ketiga, kata konkret bertujuan untuk menimbulkan imajinasi para pembaca. Kata konkret harus memperjelas isi puisi agar menimbulkan imaji penglihatan, pendengaran, atau perasaan pembaca. Kata konkret ini selalu berkaitan dengan pengimajian. Kemudian yang keempat, bahasa figuratif atau majas. Majas adalah bahasa yang digunakan penyair untuk mengungkapkan sesuatu dengan cara membandingkan suatu hal
dengan hal lainnya. Bahasa figuratif terdiri atas pengiasan yang menimbulkan makna kias dan melambangkan yang menimbulkan makna lambang. Yang kelima, verifikasi. Verifikasi adalah merupakan unsur pembentuk keindahan sebuah puisi. Ketika pembaca puisi, tentu saja kita akan menikmati rima, ritma, dan metrum yang terdapat dalam puisi tersebut. Yang keenam, tipografi. Tipografi adalah pembeda yang penting antara puisi dengan prosa dan drama. Tipografi merupakan bentuk puisi seperti halaman yang tidak dipenuhi oleh kata-kata tapi tepi kanan kiri, ke pengaturan barisnya hingga baris puisi yang tidak selalu dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Hal-hal tersebut sangat menentukan pemaknaan terhadap puisi. Selanjutnya, unsur batin puisi. Unsur batin puisi merupakan unsur yang berkaitan dengan batin dalam pembacaan puisi. Yang pertama yaitu tema. Tema adalah unsur utama pada puisi karena tema berkaitan erat dengan makna yang dihasilkan dari suatu puisi. Kemudian yang kedua, rasa. Rasa atau feeling pada puisi merupakan sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Kemudian yang ketiga, nada. Yang dimaksud nada atau suasana pada puisi adalah sikap penyair terhadap pembacanya. Kemudian yang keempat, amanat. Pada puisi, amanat atau tujuan merupakan pesan yang terkandung di dalam sebuah puisi. Bentuk penyampaian puisi. Yang pertama, membacakan puisi. Teknik membacakan puisi dilakukan dengan cara menyampaikannya dengan bahasa lisan atau ucapan. Saat membaca puisi menggunakan teknik ini, kita dapat membaca teks puisi di depan panggung. Kemudian, deklamasi puisi. Deklamasi puisi adalah teknik menyampaikan puisi secara lisan, tetapi penyampaiannya dilakukan dengan penghayatan yang lebih dalam, luapan kejiwaan. Kadang, pembacanya juga bisa menggunakan gerakan tangan atau kaki saat melakukan deklamasi puisi. Yang ketiga, pertunjukan puisi. Bentuk penyampaian puisi melalui pertunjukan dibagi menjadi dua jenis, yaitu musikalisasi puisi dan dramatisasi puisi. Saat melakukan musikalisasi puisi, kita harus mengubah teks puisi menjadi sebuah lagu. Pastikan penyampaian puisi dan irama lagu harus selaras agar lebih hikmat untuk disimak. Sementara itu, dramatisasi puisi dilakukan dengan memperagakan atau memerankan tokoh sesuai dengan peristiwa yang ada di dalam puisi. Dramatisasi puisi bisa dilakukan secara individu atau kelompok sesuai dengan kebutuhan kita.